Assalamualaikum, afwan Ustaz, ahsanallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa ahsanallahu. Apa ada di Karim Bil Quran program cepat tahsin bacaan 30 juz offline beserta bersanad? Jika ada, apa harus menginap? Biayanya berapa dan berapa lama programnya? Baik, sebelum menjawab berkaitan dengan program yang ada di Karim Bil Quran, maka ada ada hal yang mesti disampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan kalimat program cepat. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pahami bahwa yang namanya belajar apapun itu, maka kita membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak ada satupun pembelajaran yang ditempuh atau yang bisa ditempuh dalam waktu cepat. Apabila ada seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, maka dia tidak mungkin langsung kuliah di kedokteran tanpa SD, SMP, SMA, tanpa melalui jenjang pendidikan yang lebih dasar. Tidak mungkin seorang anak berusia 7 atau 10 tahun kemudian tiba-tiba mendaftarkan diri ke universitas, fakultas kedokteran di salah satu universitas. Walaupun mungkin dalam beberapa kasus ada ya anak yang belasan tahun, 12, 13, atau 15 tahun bisa langsung masuk universitas. Namun itu adalah keadaan yang khusus. Adapun umumnya, belajar apapun itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, tidak bisa ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Apalagi tahsin bacaan 30 juz. Masya Allah 30 juz. Jangankan 30 juz. 1 juz saja itu bisa membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan. Bagi yang bisa mengikuti pembelajaran dengan cepat. Itu 1 atau 2 bulan. Kalau yang sudah memiliki basic tentu saja ya. Kalau yang belum memiliki basic maka bisa jadi akan lebih panjang dari itu. Kami ingin sedikit bercerita bahwa kami pribadi itu mempelajari Al-Quran walaupun tidak pernah mondok secara formal, ya tidak pernah mondok mukim secara formal gitu ya. Namun kami belajar Al-Quran itu dari kecil, dari rumah, dari SD bahkan mungkin sebelum sekolah. Ya belajar Iqra, kemudian metode Baghdadiyah di musola, di rumah kemudian Iqra dan juga menghafal Al-Quran, surah-surah pendek, kemudian menghafal surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk bersama kedua orang tua, karena kedua orang tua memang lulusan pondok. Dan itu berlangsung sampai kami lulus sekolah dasar. Kemudian ketika mulai kuliah, ya setelah lulus sekolah dasar memang tidak ada bimbingan intensif, dengan orang tua pun tidak ada. Baru kemudian ketika kuliah, tahun 2004 kami kuliah di Bandung. Di sana ternyata apa yang kami dapatkan sejak kecil itu belum sempurna. Maka disempurnakan. Ternyata tahun 2004 ketika kami belajar, ya kurang lebih 1 tahun, kemudian kami pindah kuliah ke universitas yang lain, yang asalnya di Bandung, kemudian di Jatinangor. Ternyata apa yang dipelajari di Bandung juga masih ada yang belum sempurna, sehingga mesti disempurnakan lagi. Ya dengan beberapa metode yang berbeda oleh asatidzah, para ustadz yang berbeda, waktu itu dengan beberapa ustadz dari Maqdis atau Tarqi di Bandung, Jatinangor. Itu berproses dari 2005 mungkin sampai sekitar 2010. Sekitar 5 tahun kami belajar tahsin walaupun tidak intensif. Tidak rutin harus ketemu setiap hari, tidak, karena memang ya hanya di halqah-halqah saja. Kami juga setoran bacaan Al-Quran, setoran hafalan Al-Quran, tahsin dan lain sebagainya. Kemudian ketika masuk di Al-Imarat, Ma'had Al-Imarat Bandung tahun 2010, ternyata mesti ada yang disempurnakan lagi. Maka kami pun melanjutkan kembali pembelajaran di Maqdis, ya, beriringan dengan kuliah di Al-Imarat pada saat itu. Ternyata lagi-lagi mesti ada yang disempurnakan. 2010, 2011, 2012, sampai akhirnya tahun 2015 kami dipertemukan dengan beberapa ustaz yang bersanad
Ya, salah satunya Ustadz Randy Rustandi, kemudian Ustadz Iwan Gunawan, kami mempelajari Muqaddimah Jazariyah. Oh, ternyata tajwid itu ada matennya. Bahwa mempelajari tajwid itu berdasarkan metode para ulama adalah dimulai dari matan-matan seperti Muqaddimah Jazariyah, Tuhfatul Atfal, dan lain sebagainya. Kemudian kami mempelajari Muqaddimah Jazariyah 2015, mengkhatamkan Muqaddimah Jazariyah. Juga kemudian kami mengikuti daurah-daurah, Tuhfatul Atfal, dan lain sebagainya. Kemudian kami diulang kembali, dicek kembali pelafalan huruf demi huruf hijaiyah oleh beberapa ustaz. Sampai kemudian kami dipertemukan dengan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Ternyata lagi-lagi disempurnakan kembali. Begitu. Jadi kalau dihitung dari mulai kecil gitu ya, sekitar tahun 94, 95 sampai 2015. Itu perjalanan mempelajari Al-Qur'an. Dan ketika bertemu dengan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi itu tidak langsung kami boleh setoran hafalan. Kami membaca dan mentahsin juz 30. Ya, itu pun dibulak-balik. Dari An-Naba sampai An-Nas, dari An-Nas sampai An-Naba, terus sampai benar-benar lahamnya itu semakin berkurang. Dan itu berlangsung selama beberapa bulan. Sampai akhirnya kami ditahsin juz yang depan, 1, 2, 3. Qadarullah dengan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi memang belum sempat tuntas. Kemudian kami juga belajar kepada Syekh Mahmud Zarenah Al-Misri, ditahsin, dibaca dari awal sampai akhir secara bergiliran. Kemudian kami juga mengikuti program dengan Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad, setoran pada beliau. Kemudian kami juga mengikuti beberapa talaqi dengan beberapa masyayikh. Kemudian juga kami melanjutkan kembali pembelajaran kepada Ustadz Muhammad Al-Farabi. Dan setiap bertemu dengan guru yang baru, pasti ada hal baru, pasti ada kekeliruan yang sebelumnya tidak dikoreksi, kemudian dikoreksi oleh guru yang baru tersebut. Artinya pembelajaran itu tidak cepat. Bahkan hari ini pun, ya saya kalau lagi setoran, ada aja yang dikoreksi. Begitu. Jadi kalau misalnya harus cepat, 30 juz bersanad, maksudnya cepatnya di sini berapa lama? Begitu. Ya, jadi kami juga belajar dari kecil sampai hari ini pun masih tetap belajar begitu ya. Jadi kalau misalnya harus cepat selesai 30 juz, saya katakan tidak ada program seperti itu di Karim Bil Quran. Lalu program di Karim Bil Quran sendiri seperti apa? Adapun program di Karim Bil Quran itu untuk yang mukim, programnya adalah 3 tahun. Apakah 3 tahun ini harus khatam atau target khatam? Jawabannya tidak. Mereka ditahsin, ya di semester pertama itu belajar Iqra lagi. Iqra 1 sampai Iqra 6. Ditahsin, ditasih huruf demi huruf. Kemudian baru setoran Al-Quran sampai diperbaiki tajwidnya. Dan itu pun tidak semuanya saya yang pegang. Ya. Adapun yang agak terlambat, maka dipegang oleh murid-murid saya. Adapun yang tidak mukim, maka programnya itu program tahsin pekanan. Berapa lama? Jangan tanya berapa lama. Yang namanya belajar itu seumur hidup. Kita bisa punya target, misalnya 1 bulan harus selesai, misalnya Iqra 1, ya silahkan. Ya. Akan tetapi jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa belajar itu bisa cepat, bisa instan. Ini kurang tepat. Karena kalau demikian akan lelah sendiri. Karena nanti akan muncul rasa tidak sabar. Ini berapa lama sih? Saya kan udah pernah menghafal 30 juz, kok di sini malah Iqra 1 lagi begitu. Dan itu banyak orang-orang yang seperti itu yang kemudian mereka akhirnya lelah. Ya, akhirnya tidak sanggup bersabar dan kemudian pergi. Sangat disayangkan. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa yang namanya pembelajaran, apalagi tahsin 30 juz bersanad begitu ya, harus sampai dapat ijazah, wah itu Wallahu a'lam ya, kami nggak berani menjamin 1, 2, atau 3 tahun gitu. Bahkan beberapa santri di sini yang sudah 3 tahun saja belum ada yang khatam dan mereka terus melanjutkan. Jadi programnya sebetulnya sudah selesai di Karim Bil Quran, tapi karena mereka belum khatam, lanjut lagi tahun keempat. Yang paling jauh itu mungkin sudah juz ke-11 atau juz 12 ya, yang setoran pada saya. Hafalan. Kalau yang setoran pada saya wajib hafalan, tidak ada yang baca. Kalau yang baca itu hanya di awal-awal saja. Juz 30 misalnya ditahsin, sudah selesai langsung setoran. Jadi tahsinnya plus setoran hafalan Al-Qur'an.
Begitu. Jadi kalau untuk program di Karim, kalau untuk program yang cepat, nah itu kami tidak bisa menjamin. Bahkan kami katakan tidak ada program yang cepat di sini. Yang ada adalah program bimbingan belajar Al-Quran, tajwid, tahsin, tahfidz. Dan untuk yang mungkin ditambah dengan beberapa pembelajaran dasar-dasar keislaman, akidah, ibadah, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Allahu Ta'ala a'lam.